Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan anggota. Yang pertama ada Labib Ahmad Galib, lalu ada Vinomato Alfarabi, lalu yang ketiga ada Dwi Pergada Suryandi, lalu yang keempat ada Muhammad Rafi, yang kelima ada Mutiara Putriani, dan saya sendiri Bunga Laviola sebagai pembuka dari materi ini. Nah, di sini kami memiliki topik atau judul yaitu analisis interaktif nilai tukar rupiah dan inflasi Indonesia dari tahun 1960 sampai 2024. Selamat menyaksikan. Di latar belakang, tukar rupiah dan inflasi merupakan indikator utama stabilitas dan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Pergerakan keduanya dipengaruhi oleh dampak global, rezim ekonomi, dan juga kebijakan moneter nasional. Sejak 1960, Indonesia melewati 3 fase besar. Di Orde Lama, inflasi mengalami ekstrim dan ketidakstabilan ekonomi. Di Orde Baru, stabilitas semua nilai tukar menjadi kontrol ketat. Di Reformasi, transisi menuju kebijakan modern seperti ITF. Setiap fase menunjukkan variasi signifikan pada tren nilai tukar dan inflasi. Krisis 1998 menjadi anomali terbesar dengan lonjakan inflasi dan runtuhnya nilai tukar. Analisis jangka panjang diperlukan untuk memahami volatilitas, titik kritis sejarah, dan pergeseran korelasi antar variabel. Dan itu adalah metodologi. Peneliti ini menggunakan pendekatan metode analitik berbasis visual, datanet dan waktu dari 1960 sampai 2024. Diperoleh dari World Bank dan diperoleh dari beberapa tahapan. Pertama, yaitu data cleaning. Data cleaning ini menghapus nilai kosong serta memastikan konsistensi dan tanda akan jangka panjang. Yang kedua adalah kategorisasi nilai tukar dan inflasi. Di sini maksudnya itu nilai tukar dan inflasi diklasifikasikan ke dalam kategori seperti stabil, lemah, dan kritis untuk memudahkan eksploitasi pihak terikat dan filter. Yang ketiga ada integrasi dataset, menggunakan data inflasi dan nilai tukar dalam satu website berdasarkan tahun untuk analisis korelasi visual. Yang keempat adalah visual analisis. Di sini kami menggunakan pejat, yaitu memetakan tren dan visualis. Yaitu menggunakan pejat dan baca, yaitu menggambarkan kategori dan frekuensi. Terus analisa kami menggunakan dashboard interaktif, yaitu memfasilitasi eksplorasi periode tertentu seperti tahun 1997 sampai tahun 2000 sekarang. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian dashboard. Dimana bisa kita lihat di sini ya dashboardnya seperti ini tampilannya. Mungkin saya akan buka langsung aja di Tableau. Nah, dimana kita bisa lihat di sini inflasi Indonesia. Untuk inflasi itu ada tiga chart, ada pie chart, line chart, sama bar chart. Sedangkan nilai tukar rupiah itu ada 2 chart doang, yaitu area chart sama pie chart. Nah, pie chart ini fungsi buat filter. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rendah itu ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi gitu. Sangat tinggi itu lebih dari 20% ya. Nah, line chart ini fungsinya buat lihat per tahunnya gitu. Jadi contoh nih, saya ambil yang paling tinggi kan gitu. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling tinggi itu berada di 1998 gitu. Nah, ini juga terhubung ke bar chartnya, dimana bisa kita lihat di sini misalnya ini mau lihat gitu kan, bar chart yang paling tinggi, yang sangat tinggi siapa aja nih inflasinya nih, presidennya. Nah, ada B.J. Habibie sama Soeharto. B.J. Habibie ini kena dari hasil akhirnya Soeharto, makanya bisa tinggi gitu. Nah, lanjut untuk nilai tukar rupiah, ini area chartnya kayak gini. Ini sebenarnya sama aja kayak line chart, cuman bedanya ya ada sedikit gaya tambahnya. Nah, untuk pie chartnya juga sama buat filter ya, ada rendah, sedang, tinggi. Nah, contoh kita ambil di tinggi nih. Nah, bisa kita lihat di tinggi di sini, di mana itu yang paling tinggi itu di 2024 ataupun sampai sekarang dengan value 15.855. Kesimpulannya, yaitu penelitian menunjukkan bahwa dinamika nilai tukar rupiah dan inflasi Indonesia selama 60 tahun sangat dipengaruhi oleh perubahan rezim ekonomi dan kebijakan moneter. Krisis moneter 1998 muncul sebagai anomali terbesar dalam sejarah ekonomi modern di Indonesia. Dan selanjutnya penerapan Inflation Targeting Framework atau ITF sejak 2005 menjadi titik balik yang penting. Berhasil menciptakan stabilitas inflasi meskipun rupiah melemah secara normal. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan moneter modern berperan besar dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal. Visualisasi interaktif yang dibangun menyediakan alat analisis yang intuitif dan komprehensif bagi pembuat kebijakan untuk memahami pola historis dan inflasi kebijakan jangka panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.